Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas bro, mas geng, mas guys, berjumpa lagi dengan channel Dani AR. Hari Minggu tanggal 19 Oktober 2025. Kita kembali ke lokasi tanggul laut Tol Semarang Demak. Ini tepatnya di ujung kawasan industri Terboyo. Nah, karena di area ini ada banyak pekerjaan ya, dan juga proses-proses yang nantinya akan semakin mewujudkan tanggul laut Tol Semarang Demak. Salah satunya ini ada proses pemancangan konstruksi peralihan antara main road jalan tol dengan konstruksi jembatan Sungai Bebon. Nah, pemancangan tersebut bisa disebut untuk mengerjakan bagian operate atau pekerjaan plat injak atau approach jembatan, atau juga bisa disebut konstruksi transisi antara main road jalan tol dengan konstruksi jembatan Sungai Bebon. Nah, itu ada dua unit alat pancang paku bumi diesel hammer. Yang satu sedang mengerjakan pemancangan ya, terlihat dari hammernya yang bergerak naik turun dengan dentuman frekuensi yang begitu besar. Ini suaranya dari jarak sekitar 1 km mas geng. Dari tempat kita terbang itu terdengar sangat jelas. Dan yang satu itu sedang mengangkat spoon pile untuk disambung dengan spoon pile yang sudah tertanam di dalam tanah. Ini kalau perkiraan saya, spoon pile yang digunakan ini berdiameter 600 mili atau sekitar 60 cm ya mas geng, dengan kedalaman pemancangan hingga 60 meter. Nah, kedalaman pemancangan 60 meter itu adalah rata-rata pemancangan di tol laut Semarang Demak. Yang di tanggul laut Tol Semarang Demak itu rata-ratanya di kedalaman tersebut ya hingga 60 meteran. Dengan spoon pile yang digunakan ada 600, 800 dan 1000. Dan ini juga ada 5 unit truk pengangkut paku bumi berjejer siap mensuplai spoon pile untuk dipancangkan ke dalam tanggul laut Tol Semarang Demak. Nah, ini di depan kita, di samping atau di ujung muara Sungai Bebon, ada pekerjaan pembuatan konstruksi sementara cover dam. Nah, cover dam tersebut nantinya berfungsi untuk melindungi area pekerjaan di dalamnya dari air maupun material-material di sekitarnya mas geng, agar saat pemancangan atau pembuatan pile cap fondasi jembatan pekerjaannya berjalan lancar dan pekerjanya bisa leluasa mengerjakan konstruksi di dalam tanah tersebut ya mas geng. Nanti tanah di dalamnya akan dikeruk dan dikeluarkan. Akan ada pemancangan dan pembesian sebagai fondasi jembatan Sungai Bebon. Nah, cover dam itu akan ada 2 lapis side pile, yang luar dan yang dalam. Nanti tengah-tengahnya biasanya akan diisi dengan tanah atau pasir sebagai lapisan kedap air. Nah, itu kan ada 1 unit ekskavator yang di ujung baketnya ada alat yang untuk menancapkan itu ya mas geng. Nah, kita kembali ke diesel hammer yang tadi, dan ini ada ekskavator di pinggir sedang mengerjakan area peletakan batu boulder. Batu boulder ini sebagai lantai kerja atau bisa disebut tatakan ya mas geng kalau bahasa awam seperti kita. Batu boulder itu akan disusun dan dipadatkan atau dirapikan sepanjang pinggiran tanggul laut Tol Semarang Demak. Nanti di atas batu boulder tersebut akan juga disusun tetrapod atau beton pemecah gelombang. Untuk batu boulder tersebut
biasanya itu menggunakan batuan yang digunakan sebagai fondasi itu ya Mas geng, fondasi rumah, tapi kalau ukurannya sedikit lebih besar atau bahkan besar-besar, seperti batuan andesit misalnya yang biasa digunakan untuk fondasi atau timbunan dari bendungan. Nah, batuannya itu sama. Nah, untuk panjang dari konstruksi approach jembatan ini atau transisi itu sekitar 150 meteran. Akan ada ujung yang lebih rendah dan ujung yang semakin tinggi untuk menuju ke jembatan Sungai Bebon. Jadi ketebalan timbunannya itu tidak tinggi ya Mas geng, tidak terlalu tinggi, tidak melebihi standar yang telah ditentukan. Jadi harus menggunakan pijakan kaki 1000 atau tiang-tiang pancang. Satu barisnya itu ada 6 titik pemancangan dengan kedalaman rata-rata itu 60 meter kalau di Tol Semarang Demak, seperti yang sudah beroperasi di Tol Semarang Demak seksi 2. Pemancangannya juga dengan kedalaman 60 meteran. Di sebelah kiri kita ada truk-truk yang sedang berjajar mengantri untuk membongkar atau mensuplai material timbunan ke atas tanggul laut Tol Semarang Demak. Nah, nanti di bawah ini akan ada gerbang tol Terboyo. Jadi gerbang tol di tanggul laut Tol Semarang Demak ini akan berada di tengah-tengah laut ya. Nanti pengendara akan bisa menikmati dengan sedikit waktu. Kalau melewati gerbang tol itu bisa menikmati pemandangan di kanan kiri. Nah, seperti inilah kondisi terkini dari penimbunan tanggul laut Tol Semarang Demak di kawasan industri Terboyo. Nah, dari kejauhan sini juga terlihat ada satu unit diselemer alat pemancang paku bumi yang berada di atas tanggul kolam retensi Sri Wulan. Kita akan mendekat ya Mas geng. Nah, ini ada space antara tanggul laut Tol Semarang Demak dengan tanggul kolam retensi Sri Wulan. Nanti space tersebut akan diisi dengan sedimentasi atau hasil penyedotan atau pengerukan kolam retensi akan diletakkan di space tersebut. Dan space-nya akan bisa ditanami untuk vegetasi pesisir untuk perbaikan lingkungan pesisir ya Mas geng. Nah, itu yang dipancangkan bukan spoon pile atau paku bumi, melainkan adalah side pile beton. Side pile beton tersebut untuk memperkuat konstruksi tanggul kolam retensi. Nanti akan ada berapa lapis side pile ya Mas geng. Kita tunggu saja perkembangannya dan ikuti terus progresnya. Di atas tanggul kolam retensi tersebut nanti juga akan dibangun jalan inspeksi untuk mempermudah perawatan maupun pemantauan real time dari kolam retensi Sri Wulan. Dan saat ini di kolam retensi Terboyo juga sudah dilakukan pemancangan side pile ya Mas geng. Nah, kita ini sedang berada di atas kolam retensi Sri Wulan dengan luas 28 hektar. Nantinya mampu menampung air sejumlah 1,6 juta meter kubik air sebelum disedot dikeluarkan ke laut atau ke muara Sungai Bebon. Dari kejauhan sini juga terlihat rest area yang berhadapan langsung dengan Laut Jawa. Nanti rest area tersebut akan dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas pariwisata dan juga akan ada jetty atau dermaga sebagai tempat bersandar perahu atau boot ya Mas geng. Bisa digunakan untuk pariwisata juga.
Nah, keadaan cuaca atau keadaan laut di sekitaran Tanggul Laut Tol Semarang Demak terlihat tenang ya. Biasanya kalau sore itu akan mendung. Nah, jadi ini kita terbang di pagi hari. Seperti inilah pemandangan dari atas kolam retensi Sriwulan. Nanti kolam retensi Sriwulan sedimentasinya juga akan dikeruk atau disedot dan dibuang ke area disposal yang berada di sebelahnya. Nanti kita akan terbang mundur mas geng untuk melihat tanggul kolam retensi Sriwulan yang di sebelah sisi timur. Nah, itu tanggulnya kolam retensi Sriwulan ada dua ya, tanggul antara batas dan juga tanggul sebagai tanggul area disposal. Area disposal itu nantinya akan diisi dengan lumpur, partikel tanah, sedimentasi dari kedua kolam retensi Sriwulan dan juga kolam retensi Terboyo. Nanti semua drainase yang berada di sekitaran Jalan Pantura Semarang Demak, tepatnya di Sayung, akan terhubung atau terkoneksi dengan sistem pengendalian banjir dan kolam retensi Sriwulan. Nanti drainasenya akan terkoneksi dan bisa dikontrol dengan satu sistem yang berada di sini ya. Kan kolam retensi ini dilengkapi dengan pintu air dan juga rumah pompa. Nah, pintu air sebagai inletnya akan berada di bawah sini mas geng, sekitaran di bawah ini. Ini kan tanggul kolam retensinya belum tersambung. Itu nanti sebagai inlet atau pintu masuk air menuju ke dalam kolam retensi Sriwulan. Oke ya mas geng, sekian informasi yang dapat kita sampaikan. Nanti videonya akan kita sambung beberapa hari ke depan. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.